Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan selalu melindungi kita dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang begitu banyak ya di dunia ini sampai di negeri akhirat. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih di dalam pembahasan salat berjamaah sebagaimana yang telah Ustaz jelaskan kepada kalian bahwasannya salat berjamaah hukumnya apa? Apa hukum salat berjamaah di masjid? Wajib, Ustaz. Ya, hukumnya wajib. Ya. Apabila kita tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid, maka kita berdosa. Dan apabila kita mengerjakan salat 5 waktu di rumah, maka salatnya sah. Salatnya sah. Namun kita berdosa. Ya, namun kita berdosa. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat berjamaah maka minimal jamaah itu adalah 2 orang. Ya, ada imam dan juga ada makmum. Namun ketika seseorang dia salat di masjid, dia azan, kemudian dia sendiri yang qomat, kemudian dia sendiri yang ada di masjid, tidak ada jemaahnya, maka dia juga dikategorikan ya mendapatkan pahala salat berjamaah. Dan bahkan bersamanya ya terdapat malaikat, ya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang menjadi makmumnya. Ya. Maka salat berjamaah ini hukumnya wajib bagi kita, ya, kecuali ya bagi orang-orang yang memiliki udzur. Ya, kecuali orang-orang yang memiliki udzur, maka dia diperbolehkan untuk ya tidak salat di masjid. Nah, di dalam salat berjamaah ini, kalau kita mendapatkan rukuknya imam, kita datang terlambat, tapi kita mendapatkan rukuknya imam, bisa kita kejar. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita takbir lagi untuk ruku', kita dapati rukuknya imam, maka kita mendapatkan 1 rakaat. Kita tidak terlambat, ya, sempurna. Ya, kita mendapatkan rakaatnya imam. Jadi bukan terlambat kita. Namun apabila kita tidak mendapatkan rukuknya imam, kita tidak bisa rukuk bersama dengan imam, namun baru kita bisa mengikuti imam ketika dia i'tidal atau ketika dia dalam keadaan sujud atau duduk di antara 2 sujud, maka kita dikategorikan telah terlambat. Maka kita harus menyempurnakan salat kita ketika imam sudah salam, maka kita tambah 1 rakaat. Kenapa? Karena terlambat. Kita ya
mendapatkan imam itu manakala kita mendapatkan apa? I'tidalnya imam atau rukuknya imam? Ruku. Iya, rukuknya imam. Ruku. Ya, rukuknya imam. Nah, kemudian ketika kita datang, imam lagi sujud. Maka jangan kita tunggu-tunggu imam sampai berdiri. Kita tunggu, enggak, kita masuk ke masjid, lalu kemudian kita takbir, ikuti imam. Meskipun dalam keadaan sujud atau duduk di antara dua sujud atau dalam keadaan tahiyat awal, langsung jangan tunggu imam itu berdiri. Ya. Bisa dipahami ini anak-anak Ustaz? Jadi kita mendapatkan Bisa Ustaz. imam ketika imam itu kita dapati imam dalam keadaan ruku. Ya. Meskipun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya. Tidak membaca Al-Fatihah, tapi kita dapat rukuknya, itu kita sudah mendapati imam. Nah, Rukunya aja Ustaz. iya ruku. Kalau kita dapat rukuknya, Kalau udah sujud Ustaz. oh ya sujud ya harus tambah 1 rakaat lah. Kita udah terlambat, udah kurang 1 rakaat. Kita dapat i'tidalnya, ya saja kita sudah terlambat. Maka kita ketika ketika imam salam kita tambahi 1 rakaat. Jangan ketika misalkan Ustaz ada lihat itu ya, seseorang dia dapati rukuknya imam ruku, dia ruku juga. Kemudian habis salam imam dia tambahi 1 rakaat lagi. Ya ini menambahi sholat dengan sengaja yang rakaatnya 4 rakaat ditambah 1 rakaat Jadi 5. Batal sholatnya. Batal. Antum sholat maghrib 3 rakaat, antum sengaja sholat maghrib 4 rakaat, batal atau tidak? Batal sholatnya. Kalau Ulangi. Ustaz, Apa? kalau kelupaan, Kalau lupa nggak apa-apa lah. Kalau lupa nggak apa-apa. Ustaz. Yang penting kita Ustaz. sujud sahwi. Ya. Iya apa? Kalau masih sempat Ustadz rukuknya Ustadz. Ya kita kita nggak terlambat. Kita sudah mendapatkan imam. Kalau kita dapati rukuknya imam, maka kita tidak terlambat. Kita dapat 1 rakaat. Nggak terlambat kita. Kecuali kalau imamnya itu di rakaat berapa? Rakaat yang ketiga. Pas rakaat yang ketiga kita dapat rukuknya imam. Nah, rakaat yang 1 dan 2 kan nggak dapat kita. Ya kita sempurnakanlah 2 rakaat. Kalau yang ya, gimana? rakaat kedua kita nggak apa Ustaz. Waktu rakaat yang kedua, ketika rakaat kedua kenapa? Kita ikutin rukuknya tetap harus ulang lagi 1 rakaat Ustaz. Iyalah, yang 1 rakaatnya itu kan kita terlambat. Ya diulangilah yang 1 rakaat. Hanif. Iya. Hanif. Paham? Kan yang rakaat yang pertama kan kita nggak dapati rukuknya kan. Udah terlambat, kita Ya. datang udah rakaat kedua. Itu pun rakaat kedua pas imamnya ruku baru kita dapat. Nah rakaat keduanya kita dapat, nah rakaat yang pertamanya kita nggak dapat. Maka ya kita tambahlah 1 rakaat. Bisa dipahami Ustaz? Anak Ustaz? Ustaz. Iya? Ustaz. Iya, itu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi imam dianjurkan untuk meringankan bacaan sholatnya. Ya, meringankan bacaan sholatnya dengan menyempurnakannya. Dan dianjurkan ketika kita sholat ya bagi imam, di rakaat pertama bacaannya itu lebih panjang dari bacaan di rakaat kedua. Ketika membaca surat di rakaat pertama hendaknya lebih panjang bacaannya daripada bacaan suratnya di rakaat yang kedua. Bisa dipahami anak-anak Ustaz? Dan bagi Bisa, imam Ustaz. hendaknya meringankan bacaannya.
Meskipun anak-anak Ustadz meringankan bacaan bagi imam di dalam sholat dan begitu juga memanjangkan bacaan di dalam sholat, itu ada dasarnya di dalam sunnah. Akan tetapi kita melihat kondisi makmum. Kondisi makmum. Karena dahulu juga sahabat, ya juga Nabi SAW ketika sholat zuhur, itu juga terkadang bacaannya panjang. Diceritakan oleh seorang sahabat, ada seorang sahabat ketika Nabi SAW memulai sholatnya dan dia membatalkan sholatnya di rakaat pertama, dia ingin qadha hajat, membuang hajat. Sudah selesai buang hajat, kemudian dia mengambil wudhu lagi dalam rumahnya, kemudian dia berangkat lagi ke masjid, Nabi masih di rakaat pertama. Ini menunjukkan apa? Bacaan Nabi apa? Di dalam sholat agak panjang. Makanya dilihat kondisi juga lah. Ya, dilihat kondisi. Kalau masih ya makmum, kalau zaman sekarang ini ya kita nggak bisa juga terlalu panjang. Seperti halnya dahulu siapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat subuh, dia pernah mengimami sholat subuh dengan membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Tahu surah Al-Baqarah? Pernah baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir? 200 kan itu. Iya, 200. Itulah, itu dibaca siapa? Abu Bakar. Ketika menjadi imam sholat apa? Subuh. Sholat subuh. Itu pernah. Karena kondisi sahabat pun imannya kuat-kuat, ya kan? Imannya kuat-kuat, nggak seperti kita. Kalau kita makmumnya, imamnya baca surah Al-Baqarah, waduh, ya kan, pusing kepala kita, ya kan? Ya, makanya dilihat dari kondisi jamaah. Kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang menjadi imam sholat, ya, orang yang berhak menjadi imam sholat adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, Al-Aqra, yaitu orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Inilah yang lebih berhak. Karena Nabi SAW menyebutkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Maksudnya al-alimu fiqha salatihi, yaitu orang yang alim terhadap hukum solat, fikih berkenaan tentang solat. Ya, jadi tahu dalam ilmu agamanya, khususnya di dalam masalah solat. Jadi orang yang paling akro, yang paling bagus bacaannya, dan yang paling berilmu tentang fikih solat. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi yang paling alim ini ya, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu, yang lebih bagus, ya paling bagus bacaannya. Kemudian yang berhak menjadi imam setelah, kalau tidak ada, maka yang lebih faqih, ya, orang yang lebih faqih, yaitu orang yang lebih mengenal sunnah Nabi. Salah satunya banyak hafalan hadisnya, lebih paham dia terhadap sunnah, hukum-hukum Islam. Kalaupun hafalannya banyak tapi dia kurang, ilmu agamanya kurang, ya nggak, kurang berhak juga dia, iya kan? Menjadi imam. Iya, betul. Bacanya bagus tapi nggak ngerti dia tentang agama, nggak ngerti. Hanya pintar di dalam apa? Bacaannya saja, tapi kosong, tapi jahil terhadap agama. Nah, ini dia ya.
Kemudian, ya ini yang paling paki, paling mengenal sunnah Nabi. Ya, kemudian setelah itu adalah apa? Orang yang lebih tua, al-asannu. Orang yang paling tua. Ya. Al-asannu, itu yang lebih berhak menjadi imam. Ya, orang yang paling tua. Tapi kalau orang tuanya nggak fasih Ustaz Ya ini bacanya. makanya yang dari pertama dulu lah, yang al-aqra lah. Ini kan kalau nggak ada al-aqra, al-afqa. Kalau nggak ada al-afqa, al-asan, yang paling tua, begitu. Ya orang yang paling tua juga bacaannya yang bagus lah, yang paling bagus juga. Tapi kalau bacaannya pun makhrajnya bersalahan sehingga bisa merubah makna dari bacaan, ya bacaan yang dibaca di dalam sholat seperti bacaan Al-Fatihah dan begitu juga surahnya, ini juga berbahaya juga karena merubah arti dia. Iya Ustaz. Makanya wajib bagi kita ketika belajar tajwid ini minimal minimal makhraj bacaan, ya makharijul huruf kita itu sudah benar. Karena kalau salah di dalam membacakan makharijul huruf, ya ini bisa merubah apa? Merubah arti. Ya kan? Sin dengan shin disamakan saja. Sad ya sa dengan ya sin, sya dengan ta disamakan saja. Ya, ini bisa merubah arti. Ya, ini akan bisa merubah arti. Ya Ustaz. Ya. Kemudian di sini disebutkan nah, setelah orang yang paling tua, kemudian selanjutnya adalah yang paling mulia. Orang yang paling mulia, al-ashraf. Orang yang paling mulia. Iya. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Yaitu yang pertama adalah orang yang paling bagus bacaannya. Yaitu orang yang menguasai bacaan Al-Qur'an dengan baik, ya, dan dapat membawakannya secara sempurna dan juga mengetahui fikih salat. Nah, ini al-aqra maksudnya. Orang yang mengetahui fikih salat. Ya, bagus bacaannya. Kemudian yang paling paham terhadap sunnah. Kemudian adalah orang yang paling tua. Kemudian adalah orang yang paling mulia. Nah, kemudian yang paling bertakwa. Apa arti takwa? Apa arti takwa, anak Ustaz? Takwa itu apa? Kami tahu Ustaz. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi yang paling soleh dia, yang paling taat, yang paling menjauhkan dirinya dari maksiat. Nah, itu yang dicari. Jangan yang dijadikan imam, nggak ada ini penjudi pula jadi imam. Nah, ini orang yang fasik. Ya kan, tidak bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, suka berjudi. Ya kan, suka main kartu. Oh, ya, kartu. Ya, walaupun main-main tidak boleh, haram. Walaupun tidak ada judi di dalamnya, tetap haram. Meskipun hanya apa? Meskipun hanya main-main saja. Kalau sudah main kartu, kemudian kalau yang kalah jongkok, itu judi itu. Nah, itu judi. Kalau yang kalah suruh berdiri dia main kartu, ini judi ini. Walaupun judi itu nggak mesti pakai uang. Ya, main kartu, yang kalah berdiri atau jongkok. Nah, ini jelas judi. Nah, main kartu pun walaupun tidak ada ini yang kalah dihukum berdiri atau jongkok, artinya ya udah sekedar main-main begitu saja, ini juga haram, tidak boleh. Bukan judi tapi dia haram.
Oh, Apa saja, karena seperti permainan-permainan ya khususnya memang permainan anak-anak itu rata-rata judi itu ya kan, main guli, yang mengguli kalah ya. yang kalah Stick. diambil ya kan. Permainan Iya, yang Ustaz. ada itu rata-rata judi. Jadi, Pokoknya yang kalah itu harus bayar dia, ya kan? Kalau main guli, Iya. gulinya dibayar. Atau yang lainnya, banyak kan? Contoh-contohnya permainan apa? Contoh permainan anak-anak yang judi selain main guli, Stick. apa Stick. main Stick. apa? hmm, Main apa? kartu Hah? Gambar. Main Stick. gambar, main Kartu gambar. ditepok. Ya, main Kartu gambar. ditepok. Main gambar. Kemudian yang kalah Bayar. bayar. Lotri Ustaz. Lotri. Kan gitu. Gambar-gambar kartu. Pokoknya juga permainan apa saja yang apa namanya nasib-nasiban, ngerti? Nasib-nasiban. Walaupun tidak ada unsur judi di dalamnya haram. Contohnya main ular tangga. Ular tangga itu kan nasib-nasiban kan anak-anak Ustaz? Iya, ada Ya, yang tahu Ustaz. itu ketika mengocok apa namanya ini Dadu. dadunya ya. Ah, ada yang tahu, oh 5 misalkan atau 6 bilangan apanya yang keluar, nggak tahu, itu kan nasib-nasiban. Nah ini Iya, haram Ustaz. tetap, meskipun tidak ada unsur judi di dalamnya. Ya, apa saja permainan yang unsurnya itu nasib-nasiban, itu tidak boleh kita jadikan sebagai permainan, walaupun hanya untuk iseng saja. Menghilangkan apa? Kesuntukan. Ya kalau suntuk main apa layang-layang ya kan? Atau apa sajalah. Ya kan? Atau main bulu tangkis. Ya. Tapi jangan ada unsur perjudian. Boleh misalkan main bulu tangkis kalian menawarkan kepada teman kalian, kalau kamu bisa mengalahkan saya akan kasih kamu 10.000. Itu Ya, judi, Ustaz. tapi kalau saya yang menang, maka ya tidak ada apa-apa. Saya nggak mendapatkan Oh. apa-apa. Ngerti? Kalau kamu bisa mengalahkan saya akan kasih kamu 10.000. Tapi kalau saya Nantang. menang, ya saya nggak dapat apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Bagus. Dengar koni. Ngerti itu? Nah, ya, Ngerti, hati-hati Ustaz. ya segala permainan Kalau yang keduanya berbau. dapat untung. Ustaz. Apa? Kalau keduanya dapat untung, dapat duit juga. Ya kedua-duanya, ya bagaimana dua-duanya dapat untung? Dari turnamen gitu, Ustaz. Ya itu kan turnamen-turnamen yang seperti itu kan bayar juga kita. Kalau ada uang masuknya, uang pendaftaran itu kan ada yang kita rugikan, kita dirugikan juga. Boleh turnamen nggak ada bayaran sama sekali. Karena kalau udah ada uang pendaftaran dan uang pendaftarannya itu digunakan untuk apa? Beli piala, maka atau uang yang nanti dijadikan hadiah, maka ini tidak boleh. Kecuali uang pendaftarannya itu digunakan untuk apa? Nyewa tempat. Sewa tempat. Bukan untuk dijadikan apa? Hadiah. Ya. Jadi hadiah itu diambil dari orang yang ikut turnamen. Ada donatornya. Misalnya donatornya dia memberikan uang 10 juta untuk hadiah. Maka kalian ikut di situ tidak mengapa. Karena orang yang memberikan hadiah itu bukan orang yang ikut turnamen. Tapi kalau misalkan ada uang pendaftaran, tapi pendaftarannya itu betul-betul kalian ketahui untuk digunakan menyewa tempat, bukan untuk diberikan hadiah, maka ini tidak mengapa. Ya, bisa dipahami ya, Nana Ustaz? Bisa. Bisa ya. Untuk lagi bonus kayak mana sih? Cemana? Cemana, Nana Ustaz? Gak jadi Ustaz. Hah? Ya, Gak ini jadi. waktu nggak dengar Ustaz. Ya. Ustaz aja, Ustaz. Ya, ya ini waktu kita. Kemudian selanjutnya ada 2 menit lagi. Nah, di sini Ustaz sebutkan tentang, ya ini waktu tinggal 2 menit ya. Nanti kita lanjutkan saja, ya di minggu depan tentang orang yang haram menjadi imam. Ya, orang yang haram menjadi imam. Ya, contohnya seperti apa? Wanita menjadi imam laki-laki ini haram. Ada
Di masjid kalian wanita yang jadi imam, makmumnya laki-laki. Ada? Ada? Nggak ada. Di Amerika ada, di Amerika. Di Amerika perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki dan perempuan. Nah ini tidak boleh. Kalau Ya. makmumnya perempuan, Banyak unsur aurat, Ustaz. Apa? kalau makmumnya Cemana? Anak Ustaz, coba yang agak keras. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan, Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan tidak masalah. Akan tetapi boleh. Tapi posisi imam yang perempuannya ini, dia posisinya di tengah. Jadi bukan seperti apa? Kalau kita kan laki-laki kan berjemaah, imamnya kan di depan ya kan, anak-anak Ustaz. Iya. Imamnya di depan. Ini kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, imam yang perempuan itu di mana posisinya? Di tengah-tengah saf. Tengah-tengah saf. Nah, Cuman agak maju sedikit. enggak ada majunya. Tidak ada majunya. Paham? Makmumnya itu si anak-anak, Ustaz. Cemana? Kalau misalnya makmumnya itu masih anak-anak, Ustaz. Makmumnya. Ya, imamnya itu Oh nanti, mamanya gitu. nanti kita akan bahas ini. Bagaimana imamnya itu anak-anak, ya. Nanti kita bahas ya. Nanti ini karena waktu kita akan sudah habis ini ya. 9:10. Jadi nanti insyaallah ke depan kita masih dalam pembahasan masalah menjadi imam. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Bila ada kebaikannya datangnya dari Allah, dan bila ada keburukannya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.